selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tema baru teman-teman ya, seperti biasa ya. Setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya, dan tema pada hari ini adalah tentang apa yang akan terjadi untuk kehidupan ke-12 zodiak di periode 15 sampai 21 September 2025. Atau lebih tepatnya kita udah mulai masuk ke minggu ketiga September 2025, udah untuk tanggal 15 ke atas ya. Oke, dan seperti biasa kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini, yaitu zodiak Aries ya. Oke, buat para Aries, coba langsung aja kita tarik dulu energinya kamu di sini Aries 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapet saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, buat para Aries, mari kita cek ada apa aja di minggu ketiganya kamu. Oke, yang pertama aku melihat sepertinya ada yang jealous sama Aries di minggu ketiga ini. Ada yang jealous, ada yang iri ya. Aku lihat ini soal apa yang kamu miliki ya. Misal mungkin tentang kondisi keuangan atau tentang apapun yang kamu miliki lah di dalam kehidupan kamu saat ini. Aku melihat ada yang jelas sama kamu di minggu ketiga ini. Terkadang juga ada yang berusaha untuk pansos sama kamu. Aku nggak tahu Aries punya nama apa, apakah kamu cukup terkenal atau mungkin kamu seseorang yang punya nama gitu ya. Mungkin di kantor kamu punya jabatan kah, kedudukan kah, atau kamu cukup punya reputasi yang baik ataupun pamor yang baik di masyarakat sekitar. Aku melihat ada beberapa orang yang mencoba untuk pansos lewat kamu agar dapat nama, mungkin agar punya koneksi juga kayak gitu. Terus yang kedua aku melihat di minggu ketiga ini Aries juga dikatain sombong. Kamu dikatain sombong, kamu dikatain seorang yang belaga, apa ya istilahnya, kayak nggak bisa ngapa-ngapain tapi sebenarnya paling ahli gitu ya. Sok cupu padahal sebenarnya suhu gitu. Ada beberapa orang yang menilai kamu juga, alah Aries mah sok polos, padahal dia nggak gitu aslinya ya, ada tuh ya. Terus ngatain kamu sombong juga, kalau aku melihatnya gitu. Ini sebenarnya aku melihat di minggu ketiga ini cukup banyak apa ya, nggak cukup banyak juga sih, cuman ada beberapa hal-hal yang memang ini terkait dengan pandangan orang lain terhadap Aries gitu ya. Terus apa lagi yang akan terjadi? Aku melihat di minggu ketiga kamu ada potensi bisa melakukan suatu kesalahan yang sama dengan yang pernah terjadi di masa lalu atau di masa sebelumnya. Aku melihat ada kesalahan yang sama. Aku melihat sepertinya Aries ini terlalu cuek, tapi nggak tahu kesalahan yang samanya di bagian mana ya. Yang jelas sih secara general ya, secara umum seperti itu. Secara umum memang di sini aku melihat Aries melakukan kesalahan yang sama. Ini kesalahan yang berulang ya. Tapi itu tentang apa? Tentunya masing-masing Aries berbeda, cuma harusnya kamu jangan terlalu cuek gitu loh terhadap kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu. Seharusnya mungkin kesalahan itu nggak terulang lagi lah gitu. Jangan sampai ceroboh mengulang kesalahan di masa lalu Aries ya. Jangan terlalu cuek dengan kesalahan yang pernah dibuat sebelumnya. Terus aku melihat di minggu ke-3 ini juga sepertinya Aries ini terkadang agak males-males gitu ya. Males, ada hal-hal yang ngebuat kamu kecewa, makanya kamu jadi males gitu. Ada hal-hal yang membuat kamu tuh jadi nggak sabar juga di sini kalau aku melihatnya. Ada sesuatu yang Aries itu udah nggak sabar tentang hasil, udah nggak sabar tentang hasil, sehingga di sini ketika hasil itu belum datang ke kamu yang seharusnya mungkin diusahakan lebih lagi, kamu udah kecewa duluan, kamu udah males berusaha duluan. Seperti itu seharusnya jangan ya. Di sini memang terkadang ada hal-hal yang bikin Aries itu jadi apa ya, terkadang cepat nyerah, terkadang ya, karena ketidaksabaran Aries sendiri sebenarnya gitu. Terus
Nah, aku melihat ini juga pengaruh mood. Kamu cukup mudian ya di minggu keempat ini. Aries ini cukup mudian, cukup apa ya istilahnya, mudah terguncang perasaannya, karena memang terkadang ada aja orang-orang yang sengaja cari masalah dengan kamu. Makanya mood kamu di sini kadang ya marah-marah banget, bisa seneng juga seneng banget gitu. Terus hati-hati soal investasi ya Aries, hati-hati soal investasi di minggu ketiga ini, karena aku melihat di minggu ketiga ini agak rawan ya. Beberapa Aries tentang investasi mungkin bisa ditunda dulu di minggu ketiga ini. Jangan terburu-buru untuk melakukan investasi, karena bisa salah, bisa gagal. Intinya jangan investasi yang terburu-buru aja di minggu ketiga ini, kalau kamu nggak mau gagal atau nantinya merasa tertipu dengan hasilnya, kayak kok beda dari yang dijanjikan hasilnya gitu ya. Dan di sini juga beberapa dari Aries aku melihat ada yang merasa kekurangan dana untuk mengembangkan sesuatu di minggu ketiga ini, atau untuk melakukan sesuatu, modalin sesuatu gitu, ngerasa kurang. Oke, sebenarnya sih mungkin dari sisi pemasukan Aries nggak kurang, tapi sesuatu yang akan Aries dana ini mungkin cukup besar, memerlukan uang yang cukup banyak sehingga kamunya merasa kurang gitu. Oke, kayak ada budget yang lebih besar yang seharusnya disiapkan untuk sesuatu yang lumayan besar memang. Oke, terus juga di minggu ketiga ini aku melihat Aries sebenarnya dibalik apapun yang membuat kamu kecewa, mungkin itu hanya di awal-awal minggu ketiga ya. Selebihnya aku melihat Aries ini kembali energik lagi, kembali optimis lagi, semangat lagi, kayak Aries yang biasanya gitu ya. Ini kartu kamu The Emperor, kamu kembali menjadi The Emperor kamu, sangat bersemangat, sangat aman, stabil, terstruktur, apapun itu sangat terkontrol dengan baik oleh kamu. Dan beberapa orang ada yang terkadang ingin menyentuh kamu di sini ya, mengganggu kehidupanmu, mungkin karena ada yang jealous, iri tadi. Mungkin ada beberapa yang kayak nggak suka karena melihat kamu sombong katanya gitu ya, tapi itu kan kamu yang merasakan, padahal mungkin mereka aja nggak kenal Aries dikatain sombong karena mereka belum kenal gitu, berarti mereka belum deket sama kamu kalau bilang kamu sombong gitu ya. Jadi ada yang mencoba untuk masuk ke dalam kehidupanmu melalui sihir, kiriman-kiriman gitu ya, menyentuh kehidupanmu, tapi nggak bisa. Kalau aku melihatnya kayak gitu, nggak bisa, karena bisa jadi kamu dilindungi ya, ada yang melindungi di sini, atau kamu ya pelindungan dirimu lumayan kuat di sini, karena ada orang yang berniat masuk recokin kehidupan Aries, entah itu melalui kiriman apapun di sini ya, tapi bantol lah gitu di sini. Di Magician-nya terbalik ya, nggak tersentuh Aries ini seperti itu. Ingin melakukan sesuatu yang tricky juga sama kamu, cuma nggak kesampaian ya. Bagus. Dan aku melihat di minggu ketiga ini juga ada berita-berita gembira yang akan hadir juga kepada seorang Aries. Berita baik, kabar baik akan datang ke kamu. Secara spiritualitas kamu juga ada peningkatan, secara kreativitas juga sangat meningkat di minggu ketiga ini. Jauh lebih aktif, jauh lebih produktif. Bahkan beberapa yang single ada potensi untuk bisa deket sama PDKT-an baru gitu. Ada potensi untuk punya PDKT-an baru Aries. Jadi bisa dikatakan oke lah ya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta Kak buat Aries di minggu ketiga ya, September 2025. Kamu dipesankan yang pertama, jangan biarkan fokusmu itu buyar gitu loh. Gara-gara sesuatu ide baru, gara-gara suatu hal baru. Jadi gini Aries, terhadap hal apapun yang lagi kamu fokuskan di minggu ketiga nanti, jangan sampai kamu fokusnya buyar hanya gara-gara kamu ketemu hal-hal baru gitu. Jadi intinya di sini jangan sampai kamu cuek, lalai, karena fokus hilang bisa mengulangi kesalahan yang sama kan ya, yang pernah terjadi di masa lalu berkaitan dengan kartu kamu tadi. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan ambil waktumu untuk sendiri, untuk istirahat di minggu ketiga ini. Segala jawaban yang kamu butuhkan atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala kamu tentang kehidupan kamu di minggu ketiga, itu bisa kamu temukan sendiri jawabannya di minggu ketiga ini juga. Jadi ambil waktu buat diri sendiri, buat menyendiri apapun yang menjadi unek-unek kamu, pertanyaan-pertanyaan di kepala kamu, di pikiran kamu, kamu bisa dapat jawabannya sendiri di minggu ketiga ini. Ada kegelisahan yang kamu punya ya. Terus yang ketiga di sini kamu juga dipesankan, katanya apa ya? Intinya di minggu ketiga ini jangan kamu membatasi dirimu atau ngeblokir dirimu gitulah Aries, memblokade diri sendiri gitu ya.
kayak ngeblok kreativitas, menjadi orang yang malas tadi kan, karena di sini kamu itu seseorang yang seharusnya bisa mengambil langkah gitu untuk ke depan, bukan orang yang akan berhenti dan ngestak pada keadaan kayak gitu kira-kira. Oke, makanya di sini dari kartu ini kamu bisa bangkit jadi the emperor kamu di sini, mungkin karena pesan ini juga. Seharusnya kamu bukan orang yang stagnan, bisa bangkit Aries ya, gitu aja pesannya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Aries di minggu ketiga September ini, ada Libra energi paling kuat, Cancer, Gemini, dan sesama Aries, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aries.